menentukan lain dan mengatakan lain, maka kami akan tetap berkomunikasi dan mencari solusi yang terbaik. Bahwa kami jodoh sekarang, ya kita jodoh dan kita punya komitmen seperti yang kami sampaikan tadi. Tapi perlu diingat, kami juga tahu diri. Kami bukan anggota partai, pengurus partai, atau pemilik partai. Kami non partai dan kami hanya mengandalkan, ya kalau bilang pencitraan karena belum terbukti, iya. Kami jual kompetensi, ya, sumber daya yang kami miliki, dan kalau partai menghendaki, ya kami siap menjalankan itu. Dan kalau partai mengatakan ini, kami akan berkomunikasi lagi nanti untuk mencari solusi-solusi yang terbaik. Apalagi yang kami daftar sekarang ini kan ada 5 kursi, berarti kami butuh 2 kursi. Nah, 2 kursi ini pasti kita cari partai lain. Ya. Jadi kami juga akan tetap menunggu petunjuk dari partai dan sangat menghargai dan menghormati petunjuk partai. Saya pikir demikian. Nanti akan disampaikan oleh Pak Alex sebagai calon bupati saya. Saya tentu teman-teman media kenal saya ketika saya ada di dunia politik. Saya tumbuh besar di PKB. Tentu ini akan menjadi harapan untuk kami berdua bentuk satu koalisi yang bisa dapat memenuhi syarat untuk kami ditetapkan menjadi calon bupati dan calon bupati. Dan saya sendiri secara pribadi memiliki pengalaman kerjasama yang baik ketika saya di periode 2014 2019 menjadi anggota fraksi PKB. Saya cukup banyak melakukan kerjasama politik dengan teman-teman dari fraksi PDIP Perjuangan. Itulah yang membuat saya yakin dan percaya ketika bersama partai PDIP kami akan mencapai apa yang menjadi mimpi kami untuk membawa perubahan di Sumatera Utara yang lebih maju. Baik, Bapak ini berdua kan non kader partai PDIP, dan ternyata yang pertama tadi salah satu kader partai PDIP sudah mendaftar, dan kita mendapat informasi diduga akan ada kader partai PDIP lain lagi yang akan mendaftar. Andai kata kita berandai-andai, ternyata partai PDIP mengusulkan kadernya, sikap Bapak berdua? Ya, kita hormati itu. Karena itu memang sudah aturannya, sudah menjadi tata tertibnya, kita hormati itu. Dan kalau memang itu pilihan yang terbaik, maka kami yang tidak mendapat partai juga akan mendukung. Itu. Karena kenapa? Itu tadi yang saya sampaikan. Bahwa 7 jembatan emas, ya kami tambah lagi tadi itu menjadi 8, yaitu Desa Beriman, itu berpotensi untuk dilanjutkan dan tidak ada program lain lagi selain yang 7 ditambah 1 tadi itu yang bisa membuat Sumba Barat Daya nyaman, elok, sejuk menuju Lodo Maringi pada orang. Baik, Bapak. Berarti Bapak mereka masih berada ketika partai pengusung lalu menyodorkan satu kader. Berarti Bapak berdua masih ada peluang untuk pecah kongsi. Ya, ada peluang, tetapi sebelum peluang itu ada, kami akan komunikasi itu penting, ya, supaya tidak ada yang saling mencederai. Atau bisa saja dua-dua kami bubar, bisa saja terjadi, atau mungkin bisa saja saya mungkin kalau ada ini, ya saya juga akan dengan ikhlas dan memberitahu kepada Pak Yanto kalau memang Pak Yanto yang dipilih PDIP harus ini, lalu partai lain juga seperti itu, ya silakan Pak Yanto, saya akan mendukung kalau itu memang baik partai dan program yang Anda jalankan. Dan kalau kita jodoh, ya kita punya semangat yang sama untuk tegak lurus dan melanjutkan program yang ada ini, menambah dan menyempurnakan. Dengan hari ini pada hari ini Bapak hari atas elemen bahwa mungkin sudah terbangun secara internal komunikasi untuk mengorbitkan Pak Alex sehingga berani pada hari datang ke sana. Sedangkan sementara lain datangnya 1 orang saja.
belum berani datang bersama pasangan. Tapi pada hari ini yang terlihat oleh media bahwa yang datang pakai ayam. Meskipun daftarnya tadi sendiri-sendiri, mungkin saja ada yang sudah tersiar meskipun belum tersurat bahwa kuat sinyalnya Pak Alex yang didukung oleh PDIP. Sedikit pernyataan. Ya, silakan orang berpendapat seperti itu. Tapi keputusnya kembali kepada partai, ya, kembali kepada partai. Tetapi namun demikian, kalau memang itu, ya kita harus siap terima, ya, harus siap terima, ya. Apapun petunjuknya, apapun garisnya, kita harus siap itu. Lalu kenapa yang lain-lain yang datang daftar cuma satu, lalu sepertinya rasa-rasanya macam sudah dibangun komunikasi sehingga datang berdua. Saya ingin menunjukkan kepada Kabupaten Sumber Barat Daya bahwa saya maju itu tidak untuk abu-abu. Sehingga saya bawa pasangan memang tidak duda lagi, tidak janda lagi. Tapi bawa pasangan bahwa ini loh, kami mau membangun Sumba Barat Daya, mau membangun 3 tungku yang sejuk, elok, damai menuju Sumba Barat Daya yang lebih indah, menuju Loda Wemeringi pada Wemelala yang kita idamkan di bumi pertiwi ini. Saya pikir demikian. Bapak, selain PDIP, partai apa saja yang akan didaftar? Setelah ini kami akan mendaftar di PKB. Bapak Pak Yato, tadi kan mengaku bahwa salah satu kader dari PKB. Dan misalnya Bapak, PDIP berjodoh dengan Bapak Alex, tapi Bapak Yanto disebut bukan tulang rusuknya PDIP ataupun juga PKB. Artinya PDIP tidak mau dengan PKB. Kira-kira langkah apa yang akan Bapak tempuh dengan cara itu? Secara otomatis akan diminta supaya Bapak Alex ini dengan orang lain atau istri lain. Kira-kira tindakan apa yang akan Bapak lakukan? Dan untuk Pak Alex, kami ingin mendengar penjelasan secara lebih detail Bapak soal desa beriman setelah Pak Yanto menjawab pertanyaan sebelumnya. Tentu hari ini kami datang ke sini sudah dalam satu komitmen untuk datang bersama di Partai PDIP melakukan pendaftaran. Ini menjadi gambaran bahwa seperti yang dikatakan oleh Bapak bakal calon Bupati Alex, bahwa kami datang tidak abu-abu. Ini menjadi sinyal bahwa kami komitmen. Kalau maju sama-sama, dan kalau memang tidak dapat pintu, kita mundur sama-sama. Itu komitmen kami. Berarti Bapak mereka punya komitmen, misalnya Bapak tidak direstui, tapi Pak Alex yang direstui. Ternyata di balik itu Bapak mereka sudah punya komitmen bahwa akan sama-sama mundur. Apakah seperti itu Bapak tahu? Tentu ini masih dalam satu proses. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kami selalu berharap sebagai orang beriman, kami selalu berdoa agar Tuhan membuka jalan, dan kami yakin tidak saja saat ini kami mendaftar di PDIP, kami sudah melakukan pendaftaran di Demokrat. Nanti ada partai-partai lain juga membuka pendaftaran, kami akan melakukan pendaftaran. Nah, disitulah akan kami melakukan satu evaluasi ketika ada dinamika yang seperti katakan tadi, kami akan melakukan tetap kami mendapat pintu masuk dan menjadi kategori untuk kami mendaftar. Pak, saya kasih gambaran satu, misalnya Pak Alex dijodohkan dengan orang non partai dan itu yang mengusung adalah PDIP dan tidak maunya Bapak. Nah, kira-kira ini kan Bapak sudah istilahnya itu sudah putus hubungan dengan Pak Alex. PDIP memberi pilihan kepada Pak Alex, kalau mau diusung dari PDIP akan dijodohkan dengan orang ini misalnya, bukan dengan Pak Yanto. Nah, secara otomatis Pak Alex diminta untuk putus dengan Bapak. Itu apakah Bapak patah hati atau akan mencari jodoh lain? Kami seperti tadi saya katakan, kami datang dengan satu komitmen untuk mendaftar di sini, tidak abu-abu.
bahwa niat kami secara bersama untuk meminta rekomendasi, meminta persetujuan dari PDIP Paket Ayo agar diberi rekomendasi untuk menjadi calon bupati Solo Barat Daya periode 2024-2029. Jadi tidak ada kata untuk berpisah. Kami sepakat bersama-sama untuk maju dan terus mengikuti proses dan menghormati mekanisme yang ada di partai yang kami daftar. So, bisa beriman tadi Pak. Ya. Baik. Banyak memang kalau saya sebut ada apakah di desa itu karena belum beriman. Yang saya maksudkan bahwa harus ada salah satu programnya itu membangun desa beriman. Bahwa pendampingan di desa itu harus melibatkan himba, melibatkan pendeta, pastor, ustadz, guru agama, guru Injil. Kenapa? Perlu diingat 85% pemberitaan di media adalah menyangkut dana desa, di mana penggunaannya itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan petunjuk, tidak sesuai dengan fungsi. Lalu apakah karena mereka tidak beriman? Tetap beriman, tetapi dengan didampingi oleh orang-orang yang memegang kitab suci, yang memegang Al-Quran. Ketika mereka didampingi dari hati ke hati, saya pikir mereka akan bekerja lurus. Apalagi menempatkan akuntan yang baik, sekretaris yang baik, yang punya sumber daya manusia yang bagus, yang punya IT yang mumpuni. Itu akan indah pada waktunya. Itu yang saya maksudkan. Cukup ya. Bapak, sebelum Bapak mendaftar sini kan, Bapak mereka berdua mencari jodoh. Ya. Lalu sekarang Bapak sudah mendaftar. Pada saat mendaftar, ini kan ada kepentingan partai. Dalam proses nanti, kedua-duanya akan dipecahkan kunci. Tiba-tiba, apa perasaan Bapak, Pak Wakil atau Bapak calon bupati? Ya, soal perasaan kalau putus pacar itu biasa, 1-2 hari, 1-2 minggu itu pasti ada sakit hati lah. Belum move on, ya. Mau lihat yang lain juga masih beda bibirnya, masih beda matanya, hidungnya. Ya nanti kita akan komunikasi. Kita komunikasi. Ya. Karena memisahkan yang sudah berjodoh itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pikir begitu aja pas.